Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ail wudu'i asyratu asya'a. Dan sunah-sunah wudu itu ada 10 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di sebagian naskah matan redaksinya bukan asyratu asya'a tapi asyru khisalin. Yang pertama at-tasmiyatu awwaluhu. Yang pertama membaca basmalah. Wa aqalluha, paling sedikitnya tasmiyah itu bismillah. Jadi paling sedikitnya membaca basmalah, paling pendek adalah bismillah. Wa akmaluha, paling sempurnanya tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata fi awalihi, bila seseorang meninggalkan membaca basmalah di awal wudu, ata biha fi asnaihi, maka boleh atau hendaknya dia membaca basmalah di tengah-tengah wudhu, yaitu dengan redaksi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha, apabila telah selesai dari wudhu maka tidak disunahkan untuk membaca basmalah. Sunnah yang nomor 2 yaitu wa ghuslul kafaini, membasuh dua telapak tangan, ilal ku'aini, hingga pergelangan tangan, qoblal madmadati, sebelum berkumur, wa yasiluhuma salasan, dan membasuh kedua telapak tangannya ini disunahkan 3 kali. Intarad data fituhrihima, bila dia ragu-ragu dalam hal kesucian kedua telapak tangannya. Jadi kalau ada keraguan apakah telapak tangannya ini suci atau tidak, maka sunnah membasuhnya 3 kali. Qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan kedua telapak tangannya dalam wadah. Jadi kalau misalnya wudunya itu dengan mengambil air menggunakan tangan, itu sunnah mencucinya dulu, menyiramnya 3 kali, terutama apabila ketika dia ragu-ragu dalam kesuciannya. Al-mustamila alama'in dunal kullataini, yang mana wadah itu mengandung air yang kurang dari 2 kola. Nah, 2 kola ini ukurannya adalah 216 liter. Fa'illam yasilhuma, apabila dia tidak membasuh kedua telapak tangannya, kurihalahu ghamsuhuma fil ina'i, maka makruh baginya mencelupkan telapak tangan pada wadah. Wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu ghamsuhuma, dan apabila dia yakin kesucian kedua telapak tangannya, maka tidak makruh untuk memasukkan kedua tangan itu ke dalam wadahnya. Jadi kalau misalnya yakin bahwa tangannya ini suci, maka boleh, tidak dimakruhkan. Tetapi kesunahan untuk membasuh tangan itu tetap ada. Wal madmadatu ba'da ghuslil kafaini, setelah mencuci tangan, sunnah berikutnya yaitu berkumur. Wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i, dan didapatkan asal dari kesunahan di dalam berkumur madmadah bi idkhalil ma'i fil ma'i, dengan memasukkan air pada mulut. Jadi cukup memasukkan air pada mulut saja, itu sudah mendapatkan asal dari kesunahan berkumur. Sawaun adarahu fihi wa majjahu amla, baik itu dia memutarkan air di dalam mulutnya kemudian dimuntahkan ataupun tidak. Jadi kalau dia memasukkan air ke dalam mulutnya kemudian digerak-gerakkan dalam mulut, diputar-putar airnya ini, kemudian dimuntahkan, maka itu tetap sudah mendapatkan asal kesunahan. Fa in arada akmal al-akmal, apabila dia menghendaki yang lebih sempurna, yang paling sempurna, adarahu fihi wa majjahu, maka air itu digerak-gerakkan dalam mulutnya, diputar-putar dalam mulutnya, kemudian dimuntahkan. Sunnah berikutnya yaitu wal istinsyaku, menghirup air ke hidung.
ba'dal madmadati setelah berkumur. Wa yahsulu aslu sunnati fihi bidkhalil ma'i, dan didapati asal kesunahan di dalam istinsyak ini dengan memasukkan air ke dalam hidung. Sawa'un jadabahu binafsihi, baik itu dia menarik air itu dengan dirinya sendiri, ila khayashimihi wa nasarahu amla. Fa in arada al akmal jadabahu binafsihi, jadi memasukkan ke dalam kedua lubang hidungnya kemudian dikeluarkan ataupun tidak. Fa in arada akmal, apabila dia menghendaki yang lebih paling sempurna, maka jadabahu binafsihi, dia menghirup air itu dengan dirinya sendiri, ila khayashimihi, menuju ke lubang hidungnya, wa natharahu, kemudian dikeluarkan. Fal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsyak. Sedangkan mubalaghah, jadi melakukan dengan agak berlebihan, itu disunahkan di dalam madmadah dan istinsyak. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsyak bisalasi hurufin, dan menggabungkan antara berkumur dan menghirup air ke hidung dengan 3 cidukan. Ya tamat madu min kullin minha, berkumur dari tiap cidukan, tsumma yastansyaku, kemudian menghirup air ke hidung, afdalu minal fasli bainahuma, itu lebih utama daripada memisah antara berkumur dan menghirup air ke hidung. Jadi kalau mengambil air kemudian langsung berkumur sekaligus memasukkan air ke hidung secara berurutan, itu lebih utama. Kesunahan berikutnya, wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Wa fi ba'di nusakhil matni, di sebagian naskah matan, jadi naskah matannya itu tertulis wasti'abur ra'si bil mashi, yaitu menyeluruhkan kepala dengan mengusap. Amma mashu ba'di ra'si, adapun mengusap sebagian kepala, fa wajibun, maka wajib, kama sabaqo, sebagaimana keterangan sebelumnya. Walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kamala bil mashi alaiha. Seandainya seseorang tidak berkehendak untuk melepas apa yang ada di kepalanya, yaitu yang berupa serban dan semacamnya, maka kamala bil mashi alaiha, maka ia boleh menyempurnakan dengan mengusap pada sesuatu tersebut. Jadi kalau misalnya memakai kopiah atau imamah yang airnya itu masih bisa sampai pada sebagian kepala, kemudian area lainnya yang masih tertutup itu masih disunah untuk diusap dengan air secara menyeluruh. Jadi misalnya sini kita kasih air sebagian kepala, terkena air, kemudian sisanya yang atas kalau nggak mau melepas itu bisa diratakan dengan tangan yang dalam keadaan basah. Kemudian wa masku jami'il udhunaini, mengusap seluruh dua telinga, zahirihima, area luarnya, wa batinihima, dan dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ai ghairi balali ra'si, tidak menggunakan air basahan dari kepala, jadi mengambil air lagi kemudian diusap. Wa sunnatu fi kaifiyati masrihima, dan kesunahan di dalam cara mengusap kedua telinga itu ayyudkhila musabbihataihi, yaitu memasukkan ujung-ujung jari fi simakhahi, dalam kedua lubang telinga, fi simakhahi, dalam kedua lubang telinga, wa yudirahuma, dan memutarnya, alal ma'atifi, atas lipatan-lipatan telinga, wa yumiru ibhamaihi, dan menggerakkan kedua jempolnya, ibu jari, ala zuhurihima, pada bagian luarnya. Jadi begini, masukkan kemudian diputar gini. Tumayul siko kafaihi, kemudian menempelkan kedua telinga, kedua telapak tangan, wahuma mablulatani, yang mana kedua telapak tangan itu dalam keadaan basah,
bil udhunaini pada kedua telinga, istidharan untuk memastikan meratanya air pada telinga. Jadi setelah gini jadi putar dan ditempelkan begini. Sunnah berikutnya wa takhlilul lihyati al-kassati, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Bimusallasatin, dengan diberi titik 3 al-kassah, minar rajul, dari laki-laki. Amma lihyatur rajuli al-khafifa, adapun jenggotnya laki-laki yang jenggot itu tipis, walihyatul mar'ati, dan jenggotnya perempuan wal khunsa, maka fayajibu takhliluhuma, maka wajib untuk menyela-nyelainya. Wa kaifiyatuhu, caranya itu ayul khilar rajulu asabi'ahu, seseorang memasukkan jari-jarinya min asfalil lihyati, dari arah bawah jenggot. Jadi sunnah berikutnya wa takhlilu asabil yadaini warijlaini, menyela-nyelai jari-jari tangan, kedua tangan, warijlaini, dan kedua kaki. In wasolal ma'u ilaiha min ghairi tahlilin, bila airnya itu sudah bisa sampai pada jari-jari dengan tanpa menyela-nyelai. Fa'ilam yasilil labihi, apabila air tidak bisa sampai kecuali dengan menyela-nyelai, kal asobi al multafati, seperti jari-jari yang gandeng, wajabat tahliluha, maka wajib untuk menyela-nyelai. Wa ilam yata'atta takhliluha, apabila tidak mudah untuk menyelai-nyelainya, liltihamiha, karena bergabungnya atau gandengnya jari-jari tersebut, haruma fatkuha, maka haram untuk menyobeknya untuk bisa disela-selai. Jadi kalau misalnya secara normal tangannya ini ketika membasuh tangan itu sudah bisa masuk, maka ada kesunahan untuk melakukan menyela-nyelai jari-jari. Tetapi kalau misalnya tangannya berdempetan ini, berhimpitan, kemudian air tidak bisa masuk kecuali dengan disela-selai, maka wajib menyela-nyelainya. Nah, tapi kalau misalnya dempetnya ini terlalu, maksudnya tangannya ini bergandengan sehingga tidak bisa, misalnya ada sebagian kulit yang menempel, maka itu tidak perlu disobek, haram hukumnya. Wa kaifiyatu takhlili asabil yadaini, dan cara untuk menyela-nyelai jari-jari tangan itu bitasbiki, dengan tasbik seperti ini, tasbik. Wa takhlili asabi rijlaini, dan cara menyela-nyelai jari-jari kaki itu dengan bi ayyabda'a bin khinsiriyatihi al-yusra, yaitu dengan memulai dengan jari kelingking tangannya yang sebelah kiri. Jadi pakai jari kelingking tangan kiri, min asfali rijli, dari area bawah kaki. Mubtadi'an bi khinsiri rijli, dimulai dengan jari kelingking kaki, al-yumna, yang sebelah kanan. Jadi mau menggunakan jari kelingking tangan kiri, kemudian memulai dengan menyela-nyelai jari kelingking kaki kanan. Khotiman bihinsiri rijli al-yusra, kemudian diakhiri dengan terakhir jari-jari jari kelingking kaki yang sebelah kiri. Wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi, dan mendahulukan yang kanan dari kedua tangan dan kedua kakinya, alal yusra, mengakhirkan yang kiri dari keduanya. Amal udwani alladhi yashulu ghusluhu mama'an, adapun dua anggota tubuh yang mudah membasuh keduanya secara bersama-sama, kal khaddaini, seperti kedua pipi, maka fala yuqaddimul yumna minhuma, maka tidak perlu mendahulukan yang kanan dari keduanya, mengakhirkan yang kiri, alal yusra. Bal yutahhiran itu fatan wahidatan, tetapi mensucikannya sekaligus. Wa dzakaral musannifu sunniyata taslisil udwi, musannif menyebutkan kesunahan membasuh 3 kali anggota tubuh al-maghsuli, yang dibasuh,
wal mamsuhi dan yang diusap dalam perkataannya fi qoulihi wa taharatu salasan bersuci itu 3 kali 3 kali. Wa fi batin nusahi di sebagian naskah wa takraru mengulang ailil mashul wal maksus wal mamsuh yaitu untuk yang dibasuh dan diusap. Jadi perbedaannya maghsul wal mamsuh ini, kalau maghsul membasuh itu sekiranya ada air yang mengalir pada anggota tubuh, tetapi kalau mamsuh itu cukup diusap walaupun tidak mengalir airnya. Wal muwalatu kemudian berkesinambungan langsung. Wa yu'abbaru anha bitatabu dan diredaksikan dari mualah ini dengan kata tatabu, berurutan. Wahia berturut-turut. Wahia alla yasula bainal udwaini tafrikun kasirun. Nah, mualah ini adalah sekiranya tidak terjadi antara dua anggota tubuh tafrikun pemisahan kasirun yang lama. Jadi kalau setelah membasuh wajah kemudian selanjutnya kan membasuh kedua tangan, itu tidak dipisah cukup lama. Jadi setelah membasuh wajah maka segera membasuh tangan, itu disebut dengan muwala. Bal yutahhiru al udwa ba'dal udwi, tetapi mensucikan anggota tubuh setelah anggota tubuh yang lain. Nah, batasannya dikatakan tetap muwala itu bihaitsu la yajifu al maghsulu, sekiranya anggota tubuh yang dibasuh itu tidak kering qablahu sebelumnya ma'a i'tidalil hawa disertai dengan udara yang sedang wal mizat dan cuaca wa zaman dan waktunya. Jadi setelah membasuh wajah itu sekiranya air yang ada pada wajah belum kering, itu segera membasuh kedua tangan, itu dikatakan muwalah. Wa idza thalasa apabila membasuh 3 kali fal i'tibaru bi akhiri ghuslatin, maka yang diperhitungkan adalah akhir dari basuhan. Maksudnya dari segi mualah setelah misalnya membasuh wajah ini, basuhan pertama, kemudian basuhan kedua, basuhan ketiga. Setelah basuhan ketiga inilah dihitung waktunya mualah. Ketika belum kering kemudian membasuh kedua tangan, maka itu masih dianggap mualah. Fal mualatu wajibatun fi haqqi. Wa innama tundabu al mualatu, dan sesungguhnya tiada lain disunahkan untuk berkesinambungan fi ghairi wudu'i sahibi darurah, itu pada selain wudunya orang yang darurat. Amma huwa fal mualatu wajibatun fi haqqihi. Adapun orang yang wudunya dalam keadaan darurat, maka mualah wajib baginya. Darurat ini maksudnya seperti waktunya sudah sangat mepet. Kalau misalnya dia tidak mualah, maka akan kehilangan waktu sholat, akan tertinggal waktu sholat. Wa baqiya lil wudu'i sunanul ukhra madhkuratun fil mutawalat, dan tersisa untuk wudhu sunah-sunah yang lain yang disebutkan di dalam kitab yang lebih panjang pembahasannya.